Om Mandiro Bulut Basuki Langgeng. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat pimpinan Sekolah Tinggi Agama Budan Kertarajasa Batu, yang kami hormati para narasumber, ketua pelaksana kegiatan yang kami hormati, para peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas lembaga Dewan Lembaga Adat Desa dan kelompok masyarakat sadar wisata Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang yang berbahagia. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah acara bimbingan teknis peningkatan kapasitas Dewan Lembaga Adat Desa dan kelompok masyarakat sadar wisata Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang yang diselenggarakan di Pendopo, Kecamatan Wajah pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 dimulai. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri, kepada yang bertugas disilahkan. Bapak Purwoto Esos MSI disilakan. Om Mandiro Bulut Basuki Langgeng. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Ngadas, Pak Pujianto. Yang saya hormati Pak Ari dan rombongan dari STAB Kertarajasa Batu. Yang saya hormati para pemateri sudah hadir semua. Terima kasih atas kehadirannya Mas Jiwa dari Kemenkumham Provinsi, kemudian dari Mas Imam dari DPRD Provinsi, dan Bu Lani dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, serta yang kami hormati, kami banggakan semua Bapak Ibu para peserta BIMTEK peningkatan kapasitas Dewan Lembaga Adat dan Pokdarwis
Desa Ngadas, Kecamatan Ponjokusumo pada pagi hari ini. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas kerabuan kehadiran Bapak Ibu semuanya di tempat ini. Ketika ada pemilihan harus dilaksanakan di tempat ini banyak yang bertanya kepada saya, Pak Pur, kenapa kok di Pendopo Kecamatan Wajah kok tidak ke Ngadas saja? Ya, kami sampaikan yang pertama, kami sudah sangat sering datang ke Ngadas, gitu. Ya, sementara Bapak Ibu semuanya belum banyak yang pernah datang ke tempat kerja kami. Itu alasan pertama. Yang sudah pernah kesini Pak Mistono sama Pak Tergi. Ya, silaturahmi, hubungan, kekeluargaan, persaudaraan antara kita ini biar saling tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus kami laksanakan di tempat ini? Jadi kalau kami laksanakan di Pendopo ini kami sebagai tuan rumah, Bapak. Sehingga ono kurangi nek dadi tuan rumah niku urusane longgo soko gogo niku gampang. Gitu. Tapi kalau saya harus laksanakan di Ngadas sana, di sana saya jadi tamu. Sehingga ono kurang-kurangi susah saya. Kurang spidol aja untuk beli di sana nggak ada, harus beli ke Tumpang. Sehingga itu pertimbangan teknisnya. Kemudian pertimbangan yang lain, ini mohon maaf terkait dengan kegiatan BIMTEK ini memang bukan hajatnya saya Purwoto sebagai camat, bukan, tetapi dalam kapasitasnya ini melaksanakan salah satu program dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Batu, yaitu PKM LPPM untuk desa binaan. Nah, untuk desa binaan PKM LPPM ini memang disediakan anggaran dari Kementerian Agama. Ini salah satu kegiatannya itu, saya kira Bapak Ibu semuanya sudah sering kali kami datang ke Ngadas untuk melakukan proses kegiatan ini dengan Mas Jiwa, melakukan pembahasan terkait penyusunan perdes yang sampai saat ini saya tahu bapak-bapak dari BPD, dari Pak Lurah masih terus menggodok penyempurnaan perdes itu. Saya sampaikan terima kasih kepada semuanya. Niatnya adalah untuk kesempurnaan. Kalau ada yang paling sempurna, yang paling baik, itu yang dikehendaki oleh masyarakat Desa Ngadas terkait perdes pelestarian adat itu. Dalam kegiatan itu ada mengandung anggaran. Oleh karena itu, kenapa harus kami datangkan ke sini meskipun sedikit, karena salah satu yang harus kami pertanggungjawabkan adalah penggunaan anggaran itu antara lain ada pengganti transportasi. Nah, pengganti transportasi itu baru bisa kami keluarkan apabila dari Ngadas datang ke sini. Kalau pelaksanaannya di Ngadas, tidak ada transportasi yang keluar. Jadi ngiras-ngirus itu. Jadi banyak pertimbangan itu sehingga kami harus dilaksanakan di tempat ini. Oleh karena itu, secara pribadi dan kelembagaan STAB kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu semuanya yang dari Ngadas khususnya menyita waktu panjenengan. Saya tahu hari ini bersamaan dengan kegiatan adat yang di sana, yaitu duduk pondasi, ya. Dan saya tahu betul ketika ada kegiatan-kegiatan adat di sana, maka kegiatan adat itu harus dinomorsatukan. Dan kegiatan selain adat itu bisa nomor 2 atau nomor 3. Kami memahami itu. Oleh karena itu kami tadi beserta panitia, beserta para pemateri mencoba untuk memberikan pemahaman itu kepada para beliau-beliau yang sudah datang dari tadi. Memang ini
adalah adat yang ada di Desa Ngadas. Jadi kita tidak bisa harus memaklumi semuanya ini, karena itu memang yang akan kita dorong nanti ke depan agar kegiatan-kegiatan adat, ritual adat, budaya adat, istiadat itu harus terus lestari, terus berkembang di Desa Ngadas sana, jangan sampai punah. Itu yang menjadi cita-cita semuanya. Oleh karena itu kami dari STAB Kerta Raja Batu sebetulnya berniat ingin supaya budaya, adat, ritual-ritual yang ada di sana yang sudah berjalan bertahun-tahun dari nenek moyang itu bagaimana supaya itu tetap ada, tetap lestari, tetap terjaga dan tidak luntur dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Salah satu caranya adalah yang oleh Pak Kepala Desa, oleh Pak BPD dan seluruh tokoh masyarakat sana ingin dibentengi itu semuanya dengan pembuatan peraturan desa tentang pelestarian adat. Nah, pada hari ini salah satu kegiatan kami di dalam PKM LPPM itu adalah kami harus menyelenggarakan bimbingan teknis terkait dengan peningkatan kapasitas Dewan Lembaga Adat itu dan bagaimana supaya lembaga adat istiadat di sana juga bisa maju berkembang sebagai destinasi wisata adat yang ada di Desa Ngadas. Nah, terkait dua hal ini maka hari ini kami dari PKM LPPM mencoba untuk melaksanakan bimbingan teknis dan mendatangkan narasumber-narasumber yang cukup kompeten. Bapak Ibu saya kira sudah sering ketemu, sudah kenal dengan Mas Jiwa yang sudah beberapa kali ke sana. Beliau ini adalah di Jawa Timur ahlinya ahli sebetulnya, perancang perundang-undangan yang sering dampingi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dalam membuat peraturan perundang-undangan. Kemarin saya sampaikan, Mas Jiwa, sampai jangan berkecil hati. Kalau biasanya dampingi Bu Gubernur, dampingi Pak Bupati, dampingi Wali Kota untuk membuat peraturan daerah, tapi kali ini panjenengan saya minta tolong untuk mendampingi Pak Kepala Desa dan Pak Ketua BPD mendampingi untuk membuat peraturan desa. Artinya itu bukan turun grade, Mas, tetapi panjenengan harus lebih bangga. Kalau yang lain tidak ada yang berkesempatan untuk mendampingi membuat peraturan desa di Ngadas, hanya panjenengan satu-satunya perancang perundang-undangan yang mendampingi di Desa Ngadas. Kita berikan tepuk tangan oleh ya, pun begitu turun grade. Kemudian hadir di tengah kita juga Mas Imam Khotib yang duduk di sebelah sana pakai baju hitam. Ini juga ahlinya ahli di bidang lembaga adat. Jadi lembaga adat itu menjadi domainnya, tupoksinya dinas, kalau sana namanya badan apa Mas ya, Badan Pemberdayaan Masyarakat. Kenapa kok yang saya ambil saya minta dari Bakmas Provinsi bukan DPRD Kabupaten? Lek ono sing luwih hebat, kenapa yang agak tidak hebat gitu ya. Saya tahu Mas Imam ini kerjaannya keliling sak Jawa Timur juga untuk memberikan materi tentang lembaga adat. Jadi pengalamannya untuk melakukan motivasi bintek dalam pembentukan lembaga adat ini sudah malang melintang se-Jawa Timur. Lek ini kabupaten kan sak kabupaten aja. Tuh, nanti lebih detailnya pada saat seminar dilaksanakan. Kemudian yang ketiga narasumber kita Ibu Lani Masruro. Nah, saya kira Bapak Ibu dari Ngadas pasti tidak asing dengan beliaunya ini karena beliau dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang yang ahlinya ahli di bidang pengembangan atau pemberdayaan kelompok masyarakat sadar wisata. Ya, saya kenapa kok
mengambil dari provinsi, karena yang dari provinsi itu lebih ahli bulani daripada yang di provinsi. Ya, jadi yang kami undang narasumber ini yang paling ahli di bidangnya. Oleh karena itu mohon nanti untuk bisa diikuti dengan seksama kegiatan BIMTEK ini, supaya kita harus bisa memperoleh manfaat dari apa yang kehadiran kita jauh-jauh dari Ngadas ke sini. Ini harus bisa memberikan nilai tambah untuk kita semua untuk pengembangan Desa Ngadas sebagai desa wisata adat. Terkait dengan waktu, nanti kita dibantu oleh beberapa rekan, nanti ada Datuk jadi moderator, karena waktunya sudah ini, nanti kita agak fleksibel aja menyesuaikan. Yang jelas narasumber sudah jauh-jauh datang ke sini, harus diberi waktu semua. Ya, kita tidak sesuai dengan jadwal, tidak apa-apa, yang penting kita enjoy saja. Ya, yang jelas nanti waktunya break makan siang ya harus makan siang. Jangan sampai ngikuti jadwal marimuno makan siangnya dilupakan, ya. Ya, hadir di sini juga. Oh iya, mohon maaf Bu Wina. Ya, Bu Wina ini dari LPPM-nya STAB Kertajaya Batu. Ya, ini PKM LPPM ini benar-benar dilaksanakan, dijalankan atau enggak, itu tim yang melakukan monitoring dan evaluasi timnya Bu Wina ini. Jadi beliau datang ke sini pengen delok ini kegiatannya Pak Pur ini benar dilaksanakan atau enggak. Lek enggak dilaksanakan nanti disemprit uangnya suruh kembalikan. Ya. Nanti Bu Wina juga bisa tanya-tanya kepada Pak Lurah, Pak BPD semuanya. Selama ini kegiatan yang kami jalankan di Ngadas sana ada benda ya, tidak apa-apa. Bu Wina didampingi oleh siapa itu? Sila ya. Ya, maaf. Ini anggotanya Bu Wina yang mendampingi kita. Itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Saya mohon maaf, mungkin nanti kami dalam memfasilitasi kegiatan ini ada yang kurang. Oleh karena itu memang ini bukan suasana hotel, jadi tidak kayak di hotel, tapi ini kayak di pendopo. Tapi kami berusaha untuk kita setting sedemikian rupa supaya kegiatan BIMTEK ini ya koyok memang BIMTEK temenan. Tapi ya, temenan. ya memang harus temenan. Ya. Oleh karena itu semuanya sudah kami persiapkan. Mudah-mudahan betul-betul membawa manfaat untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan. Selamat beraktivitas, selamat mengikuti kegiatan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Kami mohon maaf ada kurang dan lebihnya. Selamat siang. Hong Manturulun Basuki Lagung. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan Om Manturulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bermoto, yang saya hormati para narasumber dari Pak Pemas Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, juga dari para peserta warga masyarakat Ngadas serta BIMTEK pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Pak Purwoto yang selama ini membantu kami dalam rangka untuk menciptakan sebuah produk hukum di desa kami yang selama ini memang menjadi kendala pemerintah desa dalam rangka untuk pelestarian adat dan budaya yang ada di desa kami. Tentunya dengan bantuan yang telah diberikan selama ini yang berupa BIMTEK, pelatihan dan juga diskusi kepada kami dan juga pemerintah desa, tentunya kita sudah mendapatkan suatu gambaran desa wisata adat ini akan kita bawa kemana, dan kemudian masyarakat ini
harus seperti apa. Tentunya kita sudah mendapatkan gambaran dari hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh program STAB Batu ini. Kemarin juga kita sudah menerima beberapa peralatan, ini perlu saya sampaikan Ibu, kita sudah dibantu. Mohon maaf break dulu karena ada desa kami. Kemarin kita sudah dapat peralatan baik pakaian adat maupun peralatan kantor atau yang peralatan yang dipakai untuk dewan adat kita sudah dapatkan semua. Mari arsip, komputer, dan ATK juga kami juga sudah dibantu. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Purwoto. Kemudian mudah-mudahan peraturan ini nantinya bisa semakin mempererat adat istiadat yang ada di Desa Ngadas. Yang selama ini memang kita banyak sekali aturan atau peraturan yang tidak tertulis, sehingga pada waktu kita berbenturan dengan hukum positif kita terlalu kalah karena tidak ada bukti otentik. Sehingga dengan peraturan desa ini nanti kita mempunyai kekuatan, mempunyai legalitas, sehingga kita tidak akan dibentur-benturkan dengan masyarakat yang notabene mohon maaf tidak suka dengan adat yang selama ini sudah tumbuh berkembang di desa kami. Dan mudah-mudahan nanti dengan adanya peraturan ini pariwisata di Desa Ngadas semakin tambah meningkat. Saya mohon maaf Bu Lani, saya malu kalau ketemu dengan Bu Lani karena desa wisata kami sudah berdiri sejak tahun 2014. Tapi selama ini masih duduk di tempat, tidak ada perkembangan apapun. Desa lain yang notabene masih baru lahir sekarang sudah mencuat di permukaan, tapi desa kami masih jalan tetap di tempat. Tetapi saya optimis bulan ini kita memang pelan-pelan banyak sekali fasilitas-fasilitas yang perlu kita cukupi untuk mendukung pariwisata yang ada di desa kami, sehingga kita masih fokus ke fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan, Bu. Sehingga kita masih belum bisa mengeksplor desa kami untuk ke internasional. Notabene memang sudah tamu yang ada di Jakarta sudah tamu internasional, tapi karena masih banyak kekurangan yang ada di desa kami, yang utama desa kami kekurangannya adalah tenaga kerja. Karena memang sekarang warga kami fokus kepada pertanian, Bu. Yang pada saat ini saya mempunyai kerjasama kemitraan dengan Taman Nasional mendapatkan lahan sejumlah 40 hektar. Dengan adanya lahan ini malah, ya mohon maaf, warga kami malah mengabaikan pariwisata, sehingga sampai dengan saat ini mulai pandemi kemarin pelaku wisata kami masih belum bisa menerima tamu, khususnya homestay. Bahkan yang punya jeep itu masih kita arahkan di bawah untuk menjemput tamu. Itu pun juga tidak boleh berhenti di area sekitar Ngadas, Bu, karena takut warga kami yang selama ini sudah tidak terdampak pandemi COVID-19 ini, agar supaya ke depan juga tidak ada warga kami yang terdampak oleh COVID-19. Karena selama ini desa kami masih berwarna hijau, sehingga masyarakat menjaga bagaimana desa Ngadas ini tetap hijau loyo-loyo. Karena warga kami juga berpikir bahwasannya desa kami desa terpencil, jauh dari tetangga desa. Sedangkan kebutuhan masyarakat kami ya banyak disuplai oleh masyarakat luar desa, sehingga jangan sampai ada salah satu warga masyarakat yang terkena COVID-19 sehingga kebutuhan masyarakat ini tidak tercukupi karena ada warga kami yang terpapar COVID-19. Dan pada akhirnya nanti kita mau keluar desa juga, desa lain mungkin tidak bisa menerima kami, malah kami
secara ekonomi juga nanti akan terhambat. Itu kendala pertama. Yang kedua, tadi sudah saya sampaikan bahwasannya memang fasilitas yang ada masih kurang memadai, sehingga dari Pak Darwis mungkin mau mengeksplor juga ragu-ragu atau mungkin memang kendala dengan teknologi yang sekarang mungkin kurang menguasai atau bagaimana, karena kalau kita lihat di Pak Darwis Kabupaten, Pak Darwis Provinsi tidak pernah lembaga kami muncul di sana, Bu. Bahkan saya juga nender sendiri, saya mau muncul ini yang di depan tidak pernah muncul, apakah saya juga mau mengekspor juga tidak bisa, karena memang nanti takut kalau saya ikut mengeksplor apa yang ada desa kami, warga kami tidak siap, Bu, dengan menerima dengan jumlah kunjungan yang banyak. Ya, ini mohon nanti kepada Bulani tidak bosan-bosan untuk memberikan dorongan motivasi kepada kami, kepada lembaga kami, Pak Darwis kami, agar supaya nanti bagaimana pengembangan desa wisata ini bisa sesuai dengan harapan kita semua. Kemarin ini saya sampaikan sedikit, mohon maaf Pak waktunya, ini mumpung ada Bulani, karena saya juga sering ketemu, tapi mumpung ada lembaga kami dan juga ada Pak Darwis kami, ini nanti biar menjadi bahan Bulani memberikan motivasi kepada Pak Darwis kami. Kami sudah berupaya dengan PUBR yang nantinya akan mengembangkan Bukit Galaksi, Bu. Kemudian rencana juga ada jembatan gantung yang ada di ngatas menuju Bukit Galaksi. Ya tentunya ini nanti juga ada pengembangan Bukit Kayangan, Bu. Kemarin sudah ada rekomendasi bahwasanya dari Nyemplang ke Bukit Kayangan itu akan dilebarkan 5 meter jalannya. Ya ini tentunya perlu Pak Darwis, lembaga desa wisata kami ini perlu nanti bagaimana pengelolaan objek wisata baru ini. Karena ngatas perlu kantong-kantong objek wisata baru, sehingga bagaimana agar supaya nanti wisatawan tidak hanya melewati desa ngatas saja, masyarakat bisa mendapatkan hasil dari pariwisata itu. Eman-eman kita bangun jalan seperti itu, tapi tamu hanya lewat, sedangkan kita hanya menjadi penonton. Nah kalau nanti peluang-peluang yang ada ini sampai dimanfaatkan oleh orang luar, desa kita atau warga kita diam di tempat, ya nanti ujung-ujungnya pemimpin yang disalahkan. Lho Pak, wong Jowo kok oleh hai dodol di kono. Sekarang kan sudah mulai ramai di Nyemplang contohnya. Dulu tidak ada yang jualan bakso, karena wisatawan butuh. Sekarang banyak orang buat, orang Dampul, bahkan orang Tumpang yang jualan di sana mulai ramai. Pak, kok tidak ditata itu, warga luar kok banyak yang berjualan di situ. Dan jangan seperti itu. Nanti kalau sudah dikuasai orang lain, nanti baru bengok. Nah, makanya ini mumpung masih baru, hal yang baru, mari kita rancang, kita siapkan apa di sana. Kita produk-produk sudah banyak, seperti olahan kentang sudah ada dari produknya PKK, dari kemitraan juga sudah ada produk olahannya terong Belanda maupun karika. Ya ini perlu kita siapkan. Bagaimana wisatawan ini nantinya mendapatkan oleh-oleh khas Ngadas, sehingga menjadi kenangan. Wow, ini loh oleh-oleh dari Ngadas, sehingga orang itu bisa ingat. Saya dengan BPD masih merancang bagaimana nanti agar supaya wisatawan ke sana bisa memakai udang. Kemarin sudah Pak Timbul mulai nyebut, Bu, dari Pak Timbul membuat udang meskipun satu dibagi dua, tetapi karena memang kesulitan untuk memakai, sehingga kemarin Pak Timbul bekerjasama dengan penjahit, sehingga dijahit, sehingga tinggal pakai seperti kopiah untuk mempermudah tamu memakai. Tetapi kalau memang butuh tutorial, di YouTube juga ada cara memakai udang tengger. Jika kita lihat di situ sudah bisa cara memakai udang tengger. Kemudian dari bagian hukum juga demikian, nanti dari Bappemas ini perlu kami sampaikan, karena kemarin juga ada permasalahan sedikit Pak yang akan membawa kepala desa ke ranah hukum kemarin, karena ada hal
ada sesuatu hal yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya kita ada undang-undang yang tidak tertulis atau peraturan tidak tertulis yang selama ini diakui oleh masyarakat, tetapi pada waktu kita argumen dengan hukum positif kita kalah, Pak. Bahkan kemarin ya sempat kita diundang Polres 2 kali karena memang ada aturan atau kesepakatan semua lembaga yang ada di desa dan juga kesepakatan masyarakat yang kita laksanakan, tetapi bertentangan dengan undang-undang. Sehingga ini nanti perlu bagaimana agar supaya peraturan desa ini kuat tetapi tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, Pak, sehingga nanti bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan juga bisa dilaksanakan oleh masyarakat, karena ini memang permintaan dari seluruh masyarakat agar supaya pelestarian adat dan budaya ini dilakukan atau dilaksanakan. Mungkin itu, Pak, dari saya, dan saya mengucapkan mohon maaf kepada Bapak narasumber karena keterlambatan kami, karena ada kegiatan orang bangun rumah, Pak, tadi, sehingga di situ kepala desa dan perangkat desa harus menyaksikan ikut dalam prosesi pembangunan, sehingga datangnya sampai terlambat 2 jam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan pimpinan Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa Batu sekaligus membuka acara. Yang terhormat Bapak Arianto Firnandi, MA, PhD, disilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Sekolah Tinggi Agama Buddha STAB Kertarajasa, para narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, narasumber dari Kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Jawa Timur, narasumber dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Ngadas beserta perangkat desa, Ketua BPD dan anggotanya, Dewan Lembaga Adat Desa Ngadas. Yang saya hormati juga kelompok masyarakat sadar wisata Desa Ngadas, pengurus dan dosen Sekolah Tinggi Agama Buddha STAB Kertarajasa, terutama Kepala Unit Penjaminan Mutu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Bu Wina Damayanti. Yang saya hormati tim pengabdian kepada masyarakat dan segenap hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk hadir di tempat ini dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam rangka mengikuti kegiatan BIMTEK, Kepimpinan Teknis Peningkatan Kapasitas Dewan Lembaga Adat Desa dan Kelompok Masyarakat Sadar Wisata Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Hadirin yang berbahagia, kiranya perlu juga untuk saya informasikan bahwa Sekolah Tinggi Agama Buddha STAB Kertarajasa ini berdiri pada tahun 2000 dengan satu program studi, yaitu Pendidikan Keagamaan Buddha yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dan STAB ini terletak di Kota Batu, ya, di Jalan Insinyur Soekarno di Kota Batu. Nanti kalau ada kesempatan
Bapak Ibu yang belum pernah untuk hadir di STAB Kertarajasa, kami mohon bisa untuk berkunjung. Tetapi Bapak-bapak dari Ngadas juga kami persilakan sering-sering kembali ke STAB Kertarajasa dan juga ke Wihara Padepokan Dhammadippa Arama, ya. Dan para mahasiswa kami juga dalam banyak kesempatan menyempatkan diri untuk hadir di Ngadas dalam rangka pembinaan juga, ya. Nah, sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia, tentu tugas utama dari segenap sivitas akademika STAB Kertarajasa adalah menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi, di mana ada pendidikan atau pengajaran perkuliahan di ruang kelas, kemudian ada juga penelitian dan ada juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu STAB Kertarajasa ini memiliki kewajiban, ya, untuk memenuhi tugas-tugas akademik tersebut yang saya sebutkan tadi secara konsisten sesuai dengan prosedur dan juga panduan akademik yang berlaku. Nah, dalam memenuhi tuntutan tersebut, dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi itu tadi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, maka dari LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, tahun ini melaksanakan pengabdian di Desa Ngadas sebagai salah satu desa binaan dengan mengambil tema pengembangan Desa Ngadas sebagai desa wisata adat di Kabupaten Malang. Nah, pengabdian masyarakat ini dilakukan tentu dengan adanya dukungan dana bantuan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan sebagai pertanggungjawabannya nanti Bapak Ibu, LPPM STAB Kertarajasa ini harus menyelesaikan tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat ini secara tepat waktu. Nah, oleh karena itu sebagai salah satu langkah maka dilaksanakanlah BIMTEK seperti yang akan kita laksanakan hari ini. Untuk nanti para narasumber kami harapkan untuk bisa memberikan paling tidak ada 3 hal sesuai dengan tujuan dari dilaksanakannya BIMTEK pada hari ini. Yang pertama adalah untuk meningkatkan pengetahuan atau pemahaman bagi Dewan Lembaga Adat Desa dan kelompok masyarakat sadar wisata Desa Ngadas tentang pentingnya Dewan Lembaga Adat Desa dan kelompok masyarakat sadar wisata bagi pengembangan desa wisata adat di Desa Ngadas, khususnya di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian dari setiap stakeholders yang ada di Desa Ngadas di Kecamatan Poncokusumo untuk bersama-sama bertekad memajukan dan mengembangkan Desa Ngadas sebagai desa wisata adat yang mampu nanti meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dan yang terakhir, yang ketiga, nanti dari BIMTEK ini nanti mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan khususnya dalam manajemen dan juga tata kelola lembaga adat desa dan kelompok masyarakat sadar wisata di Desa Ngadas, sehingga nanti mampu mewujudkan visi lembaga adat desa, nilai-nilai luhur budaya, tradisi dan adat istiadat Desa Ngadas yang nantinya bisa dijadikan tuntutan hidup secara harmonis untuk masyarakat sepanjang masa. Hadirin yang berbahagia, mengingat pentingnya 3 hal tersebut dari nanti penyelenggaraan BIMTEK ini, maka saya mewakili Lembaga Sekolah Tinggi Agama Buddha STAB Kertarajasa dengan ini membuka secara resmi kegiatan BIMTEK peningkatan kapasitas Dewan Lembaga Adat Desa dan kelompok masyarakat sadar wisata Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan selama penyampaian sambutan saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya, marilah kita berdoa sejenak kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Bapak Senetram. Kepada Bapak Senetram disilakan.
Lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Monggo sedaya sadèrèngé kali ngangkai acara ingsun menika. Sedaya sesami berdoa menurut keyakinan yang persiapan berdoa mulai. Om kekebun Bapak Koso Ibu Pertiwi, Sang Yang Asih Permana Pinangka Sang Garing Ulun, Kurma Jati Katuro Suko Pawitra Sari, Saluputing Pawitra Sari Jemenenga Sari Titi Mainten, Sami Indika jenengi anggen kawula, nanuwun dumateng Gusti Yang Maha Agung. Duh ulun sebabang bekti kawula, mugi kunjuk wonten sahadapan kepadanipun Gusti Yang Maha Agung. Anggen kita sedaya nglampahi acara ing siang menika, mugi-mugi dipun paringi kelancaran saha dipun paringi keselamatan. Tepihaken saking sedaya bilahi, cumepaaken dumateng teguh rahayu selamat. Mugi-mugi sedaya makhluk tansah pinaringan karaharjan basuki. Katura patera suci punika bebulu. Berdoa sampun rampung. Berdoa sampun rampung, ibu tutup kami salam. Om Mandara Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kepada para hadirin disilakan berdiri. Ada petugas, silakan. Hadirin dimohon duduk kembali. Para hadirin yang kami hormati, sejenak kita istirahat selama 15 menit untuk persiapan pada acara inti, yaitu bimbingan teknis peningkatan kapasitas Dewan Lembaga Adat Desa di kelompok masyarakat sadar wisata Desa Ngatas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.